Nama saya Muhammad Al-Fajar Rizky Ustadi dan rekan saya Direktur Siombing. Kami dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Ekonomi. Saya pengen tanya-tanya nih Mas seputar sistem keuangan di Bank Bantul ya Mas ya. Yang pertama, bagaimana sih pengelolaan keuangan pada Bank Bantul ini? Pengelolaan keuangan yang bagian apa nih? Jelas kan kalau bank itu kan fungsinya untuk untuk lalu lintas keuangan masyarakat ya. Ada dana tersimpan di bank, untuk menyertai dana itu disalurkan dalam bentuk kredit. Jadi fungsi bank kan diantara itu fungsi untuk dalam rangka lalu lintas keuangan masyarakat. Nah jadi yang dimaksud mungkin bisa spesifik apa? Keuangan masyarakat. Jelas kalau dalam rangka masyarakat begitu, bank itu berfungsi untuk mengumpulkan dana masyarakat melalui tabungan, deposito, simpanan-simpanannya, dan kemudian bank itu di situ kemudian menyalurkan ke masyarakat lagi melalui kredit-kredit dari usaha. Jadi di sini fungsi bank kan untuk dalam rangka itu pengaturan lalu lintas keuangan. Jadi di sini nanti ekonomi bisa berjalan di masyarakat yang mungkin dana yang lebih bisa disimpan, kemudian usaha yang memerlukan dana bantuan bisa memperoleh kredit pinjaman. Nah ini melalui bank itu begitu. Yang kedua, kalau boleh tahu nih pendapatannya dari mana aja dari Bank Bantul ini? Jadi kalau secara umum bank itu pendapatannya kan dari dari bunga dari kredit yang disalurkan ke masyarakat itu kan dapat bunga itu masukan bank. Kemudian kredit yang dana-dana ditempatkan di lembaga-lembaga keuangan lainnya itu juga bisa. Yang utamanya dari bunga kredit sama bunga pinjaman antar bank itu. Bank juga termasuk. Sudah kayak bayar listrik, kayak jasa masyarakat itu kan terus lah. Jadi bank itu kan ada jasa tempat pembayaran tagihan listrik, tempat pembayaran tagihan PDAM, internet, PPP, pajak tanah. Itu melalui bank juga. Itu kita juga ada jasanya tuh. Itu juga pemasukan bank. Bagaimana peran Bank Bantul ini di dalam sistem keuangan daerah, terutama di daerah Bantul? Perannya? Yang jelas perannya cukup besar ya, karena Bank Bantul kan milik Pemkab Bantul. Jadi 100% dalam Pemkab Bantul. Jadi dan juga mengemban amanah dari Pemkab Bantul, yang mana Pemkab Bantul tentunya kan tujuannya juga untuk memakmurkan masyarakat rakyat Bantul. Dan dengan alat Bank Bantul ini bisa membantu mencapai tujuan itu. Ya, diantaranya penyaluran tempat penyimpanan tabungan dana masyarakat, menyalurkan kredit ke sektor yang memang membutuhkan, ya. Dan jelas dengan bunga kredit yang rendah lah, yang jelas tidak mencekik kalau rentenir. Kalau tidak ada fungsi bank sebagai intermediari seperti ini, yang nanti bisa di luar sana muncul bank kecil yang bisa semaunya menetapkan bunga kreditnya, yang itu sungguh tidak diinginkan hal dari itu. Makanya fungsi bank dan membantu Pemkab Bantul dalam hal mencapai tujuannya dan mensejahterakan masyarakatnya lewat fungsi keuangan. Juga teman-teman untuk PAD juga teman-teman. Nah ya untuk keuntungan sebagian dari keuntungan kita kan masuk ke PAD, pendapatan di daerah itu. Jadi keuntungannya juga balik ke masyarakat Bantul kan ya itu loh. Jadi untuk pengembangan itu untuk masuk ke APBD tuh, kalau PAD itu nanti kan bisa dikelola Pemda lagi untuk mensejahterakan masyarakat juga. Jadi keuntungannya dari masyarakat untuk masyarakat nanti. PAD artinya setiap tahun Bank Bantul itu ya store PAD, pendapatan daerah ke Pemkab Bantul. Pemerintah lain. Yang selanjutnya, ada nggak program khusus untuk UMKM atau pelaku usaha di lokal Bantul? Jelas ada. Itu prioritas utama itu yang utama dari Bank Bantul itu. Karena fungsi utama itu, jadi memang masyarakat ini kan roda perekonomiannya kan diantara yang berbesar dari UMKM. UMKM ini kan jelas butuh dana. Nah, dana ini makanya Bank Bantul
pekerjaannya ada tadi fungsi intermediari ya, mengumpulkan dana masyarakat, kemudian menyalurkannya seperti sektor usaha UMKM tadi ya, masyarakat yang memang butuh dana. Lebih kalau kondisi lesu seperti ini yang ekonominya lesu ini perlu disuplai dana ya, pengusaha-pengusaha biar bisa bertahan di tempat di dalam krisis ekonomi seperti ini loh. Ini perlu dana yang kuat, ini perlu dukungan dana yang kuat ini. Nah, itu juga nabung mas. Kalau yang berlebihan kan ada ya, karena umat kami nanti kita akan salurkan ke UMKM yang lainnya gitu loh. Itu jadi kita mesti mediasinya kan di situ, jadi mediasi antar yang pemilik dana sama yang membutuhkan dana. Ya itu mas Yono. Iya, saya kami memang itu pokok pekerjaan utama kita itu untuk menunjang UMKM Bantul. Ini tentang digitalisasi, sejauh mana sih Bank Bantul telah mengimplementasikan sistem keuangan digital seperti m-banking, kayak QRIS? Oh, itu sudah kita rintis ya, memang tuntutan zaman tidak bisa dihindari ya. Memang kebutuhan masyarakat semakin berkembang, bertambah-tambah kebutuhannya nih, dan pembayaran elektronik nih lewat e-money gitu seperti Bantul udah merintis, ini udah ada ATM sudah dibentuk, kemudian m-banking sudah diluncurkan ya, bertahap juga kami memang bahaya m-banking ini juga nggak kecil ya, jadi kita juga harus hati-hati karena resikonya itu mas, karena online itu kan masih banyak resikonya. Segmen nasabah Bank Bantul kan masih banyak yang padi-padi mode yang pedesaan yang kurang tentang teknologi itu kurang melek lah. Nah ini kalau mereka harus disuruh dipegangin m-banking, kalau tidak didasari dengan pemahaman yang cukup, bisa bumerang nanti merugikan mereka sendiri. Jadi kita merintis, ATM sudah dibentuk, m-banking sudah ada, hanya saja ini bertahap, tidak ke semua nasabah. Kita bertahap, kita terapkan ke sebagian nasabah, tidak ke semua. Harapan Bank Bantul terhadap generasi muda kayak kita, bagaimana generasi muda yang sedang mempelajari sistem keuangan, gimana harapannya? Harapannya pemuda ya harus melek ekonomi ya. Jangan pemuda itu jangan tahunya minta uang orang tua gitu. Jadi harus ada titik tertentu, ada masa tertentu harus mandiri. Nah, dalam mandiri ini kemampuan finansial, kemampuan ekonomi dalam mengatur keuangannya gitu. Nah ini harapannya muda ini ya melek ekonomi lah. Ya kalau belum bisa menghasilkan, setidaknya bisa mengatur keuangan. Ya, hanya jangan cuma bisa membelanjakan uang aja, sampai juga bisa mengatur. Kalau tabirnya bisa menghasilkan. Ini ke sesi pertanyaan terakhir lah ya. Apakah ada peluang untuk magang atau kerja sama penelitian dengan kampus kami ini? Jelas terbuka ya. Ini terbuka mas. Kita udah banyak kok yang magang di sini. Banyak. Ya dari mana tahu? Ya. Dia ada dari kemarin itu terakhir dari Unjaya, terus dari UPN juga ada. Pokoknya banyak lah. Yang terutama yang magang loh kalau namanya. SMK juga ada. SMK dari SMK Bantul juga ada. Pokoknya banyak lah. Yang terutama yang magang loh kalau namanya. SMK juga ada. SMK dari SMK Bantul, ini SMK 1 Bantul itu banyak, udah lama itu bakalan. S1 juga ada, jadi lengkap. Kita kan juga inginnya kan anak muda, terus pelajar-pelajar itu kan juga bisa belajar tentang dunia kerja lah. Ya, sekali kan kita punya andil lah, kita mengembangkan perekonomian terutama di Bantul ini mas, kayak gitu. Enggak, pegawainya banyak yang lulus UMJ. Pegawainya banyak yang lulus UMJ, ada yang ekonomi, ada yang hukum, macam-macam tuh ada yang lulus UMJ. Ya mungkin cukup sekian lah wawancara dari kami ya. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf sudah mengambil waktunya. Iya, sama-sama. Cukup sekian. Bermanfaat mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.